Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan lagi praktek membaca kitab kuning. Seperti biasa kita menggunakan kitab Fathul Mu'in. Dan kemudian kita juga menggunakan kitab Alfiyah untuk mengurai kitab Fathul Mu'in berikut ini. Dan kemudian perlu saya sampaikan bahwasannya jika rasanya kurang tajam gambarnya, maka setel di pengaturannya. Kalau bagi yang menonton dengan komputer atau laptop, pengaturannya di sudut kanan bawah. Bagi yang menonton dengan HP, di sudut kanan atas. Nah, video ini saya setel bisa ketajamannya sampai kepada 4K. Jadi bisa sangat tajam, sangat jelas menontonnya, begitu. Baik, langsung saja kita mulai. Dimulai dari huruf alif dengan tanda hamzah di bawah, kemudian huruf za. Maka dibaca dengan apa ini? Nah, ini ada dua kemungkinan. Satu dibaca dengan idza, satu lagi dibaca dengan id. Maka dibaca dengan yang mana? Jawabannya mari kita lihat. Alfiyah bait 399 sampai dengan 400. Nah, di situ dibahas bahwasannya id dan idza ini itu adalah wajib beridhofah kepada jumlah. Dimana kalau idza jumlahnya khusus jumlah fi'liyah, kalau id bisa beridhofah kepada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maka kita perhatikan setelahnya. Setelahnya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah maka mungkin dia id, mungkin pula idza. Tetapi kalau jumlah ismiyah maka pasti dia id. Nah, kita lihat di depannya adalah isim dengan ada alif lam. Nah, maka berarti di depannya itu adalah jumlah ismiyah. Lah, kalau jumlah ismiyah, maka wajiblah dia kita baca dengan id. Nah, dengan sukun. Nah, gitu ya. Nanti kalau mau lebih detail, lihat kitab Alfiyahnya, bait 399 ke 400. Bagi yang kesulitan dengan kitab Alfiyah, silakan ikut les online saya. Insya Allah angkatan kedua akan buka pendaftaran di bulan Oktober 2020. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita baca dengan id. Kemudian di depannya ada syartu. Lah, kok tahu dibaca dengan syartu? Maka saya tunjukkan. Ini dari syaroto yashrutu. Dan kemudian masdarnya adalah syarton. Dan kemudian bentuk masdar ini diterangkan pula di dalam Alfiyah bait 440. Oleh karena itu langsung bisa kita barisi dengan syar. Kemudian ini alif lamnya, alif lam asyamsiyah. Maka kita kasih tasdid. Dan hal itu berpengaruh ke belakangnya. Jadi id ini mesti kita barisi kasroh supaya bisa dibaca. Kenapa begitu? Karena bertemunya dua sukun. Jadilah dibaca idis syar. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya tonya ini dibaca dengan apa? Tonya ini kita baca dengan dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia adalah mubtada. Kemudian terjemahannya adalah syarat. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada ma. Ma ini adalah isim mausul. Nah, hal itu diceritakan di dalam Alfiyah bait 93. Kita langsung tulis dengan ma. Dan ini mabniyah. Jadi tidak memungkinkan yang lain. Tidak mungkin dibaca mi atau mu. Maka sudah pasti dia ma. Nah, nanti bisa lihat kitab Alfiyahnya bait 93. Terjemahannya adalah yang. Kenapa kok diselipkan kata adalah? Karena dia khobar. Yang tadi syartu adalah mubtada. Jadi syarat adalah yang. Nah, gitu. Sebelumnya kita mendefinisikan rukun. Nah, sekarang kita mendefinisikan syarat. Baik, kita lanjutkan. Di depannya lagi ada huruf ya, jim, dan ba. Maka ini saya tunjukkan tasrifnya dari wazan fa'ala yaf'ilu. Mauzunnya wajaba yajibu. Kemudian selanjutnya lagi di depannya ada taqabdal ya, mim, dan ha. Apa bacaannya? Mari saya tunjukkan tasrifnya. Dia ini dari fa'ala yuf'ilu taf'ilan masdarnya. Kemudian
Mauzunnya adalah qaddama yuqaddimu taqdiman. Nah, inilah dia. Dan kemudian bentuk masdar ini, bentuk masdar wazan taf'ilan ini ya, diceritakan juga di dalam Alfiyah bait 448. Silakan dicek kitabnya, nanti akan ketemu penjelasan yang lebih detail. Kemudian kita barisi langsung ya, di sini ada taqdi. Nah, sampai di situ saja karena mimnya nanti kita akan cerita posisi di mana nanti kaitannya dengan yajibu. Nah, kemudian apa sih posisi takdim ini? Posisi dia ini adalah fa'il. Nah, karena fa'il dia dibaca rofa. Tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Jadilah dibaca taqdimu. Kenapa tidak ditanwin? Karena mudhof, di depannya hu mudhofun ilaih. Nah, kemudian jumlah ini ya, fi'il yajibu dengan fa'ilnya taqdimu ini adalah silah mausul dari ma tadi. Ma tadi isi mausul ya. Dan kemudian perlu diketahui bahwasannya setiap isi mausul wajib adanya silah mausul. Nah, ini diceritakan di dalam Alfiyah bait 96. Dan kemudian silah mausul itu mesti jumlah, bisa juga syibhul jumlah. Hal itu diceritakan di dalam Alfiyah bait 97. Kemudian terjemahan yajibu taqdimuhu ini adalah wajib duluan dianya. Kemudian kita lanjutkan, ada ala. Ala di sini adalah huruf jar. Nah, dalam hal ini tidak kita ceritakan tasrifnya dikarenakan dia mabni, di mana kita harus sudah hafal huruf jar, bahwasannya huruf jar itu ada 20, itu harus sudah hafal. Apa saja itu huruf jar ada 20? Hal itu diceritakan di dalam Alfiyah bait 364. Silakan nanti dicek kitabnya untuk mengetahui apa saja itu 20 huruf jar. Kemudian terjemahan ala adalah atas. Dan kemudian di depannya ada sholat. Nah, ini udah sering ya, kata-kata sholat ini sudah sering. Saya yakin penonton video ini tidak ada satupun yang tidak tahu bahwasannya tulisan itu dibaca dengan sholat. Namun kita akan ceritakan itu sigot apa. Maka jawabannya begini, dia ini ikut wazan fa'ala yufa''ilu. Masdarnya taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Itu masdar dari fa'ala yufa''ilu. Maka mauzunnya adalah sholla yusolli, tasliyatan, dan seterusnya ke samping. Nah, ini sholatan tidak ada dalam masdarnya. Lah, jadi ini apa? Ini adalah isim masdar. Nanti diceritakan di dalam Alfiyah bait 425, terutama di syarahnya kalau ini. Dan baik, langsung kita barisi. Kita kasih tasdid dikarenakan ini alif lam asyamsiyah. Ala sholati dikarenakan ada huruf jar ya. Terjemahannya adalah sholat. Nah, di sini kita tidak terjemahkan dengan bahasa Indonesia ya, tetapi tetap kita terjemahkan dengan sholat. Kenapa? Karena itu sudah akrab dengan kita dan pun sudah diindonesiakan kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah sudah masuk kata sholat itu di dalam KBBI. Tapi silakan nanti dikoreksi kalau saya salah, ternyata tidak ada di KBBI. Tapi sepertinya sudah ada. Artinya sudah jadi bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Ada huruf waw. Waw ini adalah dan, ini adalah waw atof. Maka di depannya nanti adalah ma'tuf. Ma'tuf kemana? Nanti kita ceritakan dulu bahannya. Dia ini adalah dari fi'il bina mudho'af, marra yamurru. Masdarnya ada marron, mururon, dan mamaron. Kemudian masuklah dia ke wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Jadilah dia istamarra yastamirru istimroron. Nah, begitu. Dan kemudian mengenai dalil bentuk istimroron ini, silakan nanti dilihat kitab Alfiyah bait 451. Maka langsung kita berisi was tim ro. Kemudian kenapa alif tidak kita barisi, tidak wa istimro? Karena alifnya ini adalah hamzah wasol. Maka langsung menjadi wastimro. Dan kemudian ro yang satu lagi ini kita barisi dengan apa?
Maka jawabannya kita barisi dengan dhammah. Lah kok dhammah? Karena istimroru ini maktub ke takdimu, dan takdimu tadi fa'il dari yajibu, dia marfu', maka istimroru juga marfu'. Kemudian kenapa tidak ditanwin? Karena mudhof dan hu mudhofun ilaih. Terjemahannya selalu ada dianya. Kemudian kita lanjutkan, di depannya lagi ada fiha, fi-nya adalah huruf jar, dan kemudian kembali lagi huruf jar ada 20 tadi ya. Silakan nanti dilihat kitab Alfiyah bait 364. Dan kemudian hanya ini, kenapa kok ha? Dari tadi hu semua, takdimuhu, istimroruhu, ini kok ha? Jawabannya karena hanya ini kembali ke cerita untuk sholat, maka dia menggunakan ha. Terjemahan fiha adalah di dalamnya. Nah, begitu. Jadi nampak di sini ya bahwasannya kalau kita menguasai kitab Alfiyah akan sangat mudah mengurai kitab apapun. Baik ini kitab Fathul Mu'in maupun nanti mungkin Fathul Wahhab atau yang lain. Tapi syaratnya harus menguasai kitab Alfiyah. Dan kembali lagi, bagi yang ingin mengikuti les online kitab Alfiyah Ibnu Malik, nanti akan dibuka pendaftaran untuk angkatan kedua pada bulan Oktober 2020 insyaallah. Dan bagi yang menonton video ini lewat dari bulan Oktober 2020, nantikan angkatan ketiganya insyaallah, yaitu 4 bulan setelah bulan Oktober, karena 4 bulan sekali akan dibuka pendaftaran untuk angkatan yang berikutnya. Namun Alfiyah ini untuk kelas lanjutan ya, dan saya membuka juga kelas yang level dasar. Jadi jangan tahu-tahu ikut les Alfiyah, bingung. Jadi bagi yang memang belum menguasai yang dasar-dasar, ikut dulu yang level dasar. Saya sediakan les online level 1. Baik, sekian. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wallahu a'lam.